Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya, Rosari Handoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai tax on acquisition of land and building atau pajak bumi dan bangunan dan biaya peroleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sesi ini mencakup dasar hukum, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua adalah objek pajak BPHTB. Yang ketiga, perhitungan BPHTB. Yang menjadi landasan hukum bagi biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, pemberitahuan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak Nomor Pem-01 Tahun 2010. Adapun mulai 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB dialihkan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota. Adapun yang menjadi subjek pajak bagi BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan yang menjadi objek dari BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi 1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan yang mengakibatkan peralihan, penunjukan dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut undang-undang yang berlaku. Selain itu, BPHTB tidak dikenakan untuk objek pajak yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Kemudian orang pribadi atau badan karena konservasi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu orang pribadi atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Cara menghitung BPHTB adalah dengan mengalihkan tarif BPHTB dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. Adapun NPOP-KP diperoleh dari selisih antara nilai perolehan objek pajak atau NPOP dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% yang ditetapkan oleh Perda. Nah, nilai perolehan objek pajak atau NPOP diperoleh dari harga transaksi, misalnya harga beli atau penunjukan pembeli dalam lelang. Kedua, nilai pasar, misalnya hibah, waris, pemisahan hak, pemberian hak baru, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan lain sebagainya. Namun, apabila NPOP tidak diketahui atau nilainya berada di bawah NJOP PBB,
maka NPOP akan menggunakan nilai NJOP PBB, di mana besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan jika belum diketahui. Nah, nilai perolahan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP ditetapkan paling banyak sebesar 300 juta untuk waris atau hibah wasiat bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus termasuk suami istri. Kemudian paling banyak 60 juta selain perolehan hak waris dan hibah wasiat. Kemudian selanjutnya untuk nilai persisnya ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah masing-masing daerah. Untuk prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan adalah wajib pajak mengurus perolehan ke PPAT atau pejabat elang. PPAT atau pejabat elang memeriksa data mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Kemudian PPAT atau pejabat lelang menyusun draft akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. PPAT atau pejabat lelang menerima formulir SSPD BPATB dari Dinas Pengelolaan, Pendataan dan Aset Daerah, kemudian menghitung BPHTB dan wajib pajak menandatangani SSPD BPHTB. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.